Yang aku takutin tuh pernah pulang kemah. Pulang kemah, camping. Kemah waktu SMP. Oh, pulang camping waktu SMP. Oke, nah, terus gimana? Kan di kemahku tuh dekat sekolah dasar tuh. Jam-jam 2 tuh mau ke toilet kan. Ya. Lewat minta temannya sama temannya. Nah terus di area biasanya kan kalau di sekolah tuh ada bendera Bandung. Iya benar. Nah tuh kayak lihat bayangan. Kirain kan kayak bayangan cahaya kan. Iya. Ternyata pas dilihatin betul-betul kayak bener-bener ada orang yang berdiri baju putih. Serius? Itu tapi pas aku noleh lagi itu udah hilang. Enggak, tapi tuh yang ngeliat tuh kamu sendiri kah atau ada orang lain juga yang ikut ngeliat gitu? Aku sendiri, soalnya temanku tuh dia asik main HP kemarin. Dia terus ketegur. Coba lihat di jendela itu, tunjuk. Iya. Udah hilang. Oh berarti yang ngeliat tuh kamu sendiri? Yang ngeliat cuma aku. Cuman kan dia fokus ke ini kan, fokus ke HP, main HP kan. Nah aku nih lihat sekeliling gitu kan. Nah lama ya itu tadi aku yang lihat hantu. Nah tahu ya apa itu orang atau aku salah lihat, cuma baju putih di dalam ruangan. Dalam ruangan? Enggak, ruangan tuh gelap kah terang? Gelap. Terus mukanya ngeliat? Kayak baju busuk. Ya logikanya aja gini, udah kan nggak mungkin lah orang nakutin karena dia di dalam kelas gitu. Nah jadi setelah kamu lihat itu kamu nggak jadi ke WC. Nggak jadi WC? Kenapa? Takut kalau misalnya ambil air ada kepala orang di bawah, kalau ambil nembak. Ambil dulu tuh kayak gitu ya. Ini ya film-film gitu ya jadi. Horor. Kalau hantu yang dapetin tuh pocong. Kenapa? Serem aja kalau dia lanjutin tuh. Pocongnya serem. Pernah lihat pocong? Pernah. Jangan sampai sih. Jangan sampai. Tapi pernah gak sih pas kamu lagi camping terus ngeliat sesuatu kayak gitu, kamu tuh kayak parnoan gitu, takut, pengen ke sini takut gitu, terus kayak gelap-gelap sendirian tuh takut, pernah gak sih? Enggak. Gitu sih misal lagi kalau pikiranku nggak horor ya nggak takut. Oh, jadi tergantung pikiran. Ini untuk sekarang takut? Kenapa? Tadi pagi kan kerja tuh. Pas di kerjaan tuh aku sendiri yang baru datang. Ya, terus? Nah, pas datang tuh kan aku absen jam 10 loh. Jadi masih ada, aku nyampe 7:30. Jadi ada waktu buat rehat nyantai gitu, masih ada. Jadi aku bawa tidur. Pas bawa tidur tuh kayak aku tuh dengar ada gesekan orang mindahin kursi 2 kali. Kerjamu? Itu benar-benar kayak aku masih sendiri gitu. Nah lama 8:30 baru ada orang temanku datang. Oh, berarti dalam keadaan kamu sendiri tidur, terbuka tos apa tidur itu ada yang ganggu gitu? Tapi dengar langsung kamu cek atau? Aku pikir salah dengar. Yang pertama kan sekali, paling salah dengar deh. Contohnya 2 kali lebih keras. Anjir. Sampai bunyi gimana? Apa ya? Kayak kursi di lantai keramik gesek keras gitu nah. Gitu. Pokoknya keras lah. Kedengeran kok kayak
memang ada yang mindahin kursi. Tapi ada nggak barang-barang yang terpindah dari tempatnya gitu? Enggak. Pas kuliah dia nggak ada. Nggak ada. Yang suaranya. Cuma kata temanku, di sana tuh bagian depan WC memang ada minyak. Penemunya? Iya. Yang penemunya itu ada cewek. Wow. Cewek? Terus? Nah, cuman tuh aku tuh diceritain juga sih si katanya tuh kalau misalnya setiap pagi iya, setiap sudutnya depan toilet itu ada hawanya tuh aneh gitu. Hawanya gimana? Maksudnya hawanya gimana? Kayak kita tuh kalau misalnya ngerasa biasa aja kan, ini enggak, itu kayak panas, kayak merinding lewatin, pokoknya kayak diliatin, diawasin. Makanya dari pas tadi pagi ke meja kan ruang tempat aku tidur itu dekat toilet kan, hawanya memang beda gitu. Tapi tetap kamu lanjut tidur? Lanjut berat coy, lanjut berat. Nah di situ cerita mistisnya atau apa? Ada pembunuhan sebelumnya atau ada yang gantung diri? Sampai tergantung. Iya, sama kerjanya. Aku belum tanya soal itu sih. Oh, cuman. Tapi kayaknya nggak ada kasus kayak gitu sih. Oke. Nggak horor banget. Begitu. Kenapa? Horor tuh. Jadi selama kamu hidup tuh baru itu yang ditakutin sama suara-suara gitu. Alhamdulillah belum pernah hidup. Tinggal sampai hidup. Kalau misalkan tiba-tiba langsung wujudnya menampakkan diri, nggak tahu ya aku mau ngapain. Iya. Kalau suara udah berapa kali sih dengar tuh sawan takut. Cuman kayak udah kalau sampai bawa dalam gitu. Pernah nggak sih pas kamu sendirian tuh kayak kesurupan gitu, mau kesurupan gitu, pernah nggak sih? Enggak. Tapi pernah waktu SMP juga mesinnya camping juga, cuman campingnya lebih jauh. Iya. Di dekat air terjun. Terus? Nah itu tuh 3 malam 2 hari apa 3 hari. Gimana? 3 malam 2 hari. Jadi malam kedua kan sorenya itu kan kami sampai kan. Iya. Udah kami buat apa namanya? Bangun tenda. Bangun tenda. Sorenya belum mandi nih. Besoknya baru ke rame-rame ke air terjun. Nah rupanya di situ tuh ada mitosnya, katanya kalau misalnya udah mau tengah malam itu nggak boleh dibakar singkong. Terus kalau untuk perempuannya kalau lagi halaman jangan berendam di air terjun gitu. Oke. Nah terus di situ posisinya temanku kan lagi halangan kan, lagi halangan kan. Iya. Dia berendam di air terjun itu. Terus? Tapi temanku nih awalnya nggak tahu, belum dikasih tahu kan, berendam lah dia. Nah pas malamnya ada orang kampung di sana. Datang ke camping kami ya. Nah dia itu bakar singkong. Yang bakar singkong siapa? Orang kampung? Orang kampung.
kan, tapi kan dia tahu kalau di situ nggak boleh bakar singkong. Nah itu yang apa maksudnya jadi pertanyaannya kami gitu. Nah apa tujuannya dia yang apa namanya yang tahu tentang mitos tapi dia malah nyuruh kami bakar singkong. Nah terus pas udah bakar singkong itu kan udah selesai nih, itu jam 2 malam. Jadi ada kakak pembina kami, dia tuh benar-benar pintar gitu kan. Iya. Bisa ngobatin, bisa ngeliat segala macam. Namanya siapa, Kak Bayu, Kak. Oke. Nah terus dia ini apa namanya, paginya sih aku diceritain. Dia bilang kalau ada temanku namanya Siti, dia kerasukan. Dia itu ngeliat, bener-bener ngeliat perempuan di belakang tenda kami. Perempuan jelas banget, perempuan itu benar-benar di tengah. Dia itu ngeliatnya siang hari atau malam? Malam jam 2 kan gitu kan. Dia lihat, dan itu langsung diam gitu kan. Terus dia negur, Kak aku ngeliat dia temen gitu. Pas dia bilang kayak gitu, dia nunjuk gimana, dia nunjuk di belakang tenda kami deh. Nah lama diobatin nih, maksudnya diobatin biar nggak terlalu ngeliat lagi kan. Udah temenku udah nggak ngeliat lagi, udah sadar gitu kan. Katanya ada ratusan kera. Dan musik gaib gitu. Oh yang datang ke tempat kalian? Lingkungan camp kami. Di situ tenda kami tuh ada 5 tenda. Jadi itu tuh dikelilingi monyet katanya. Jadi merinding kan? Ya aku merinding. Dikelilingi monyet. Terus? Monyet sama penunggu hutan di situ kayak baru gitu. Nah jadi yang pintar ini cuma 1 orang ya. Dia tuh kewalahan gitu, magarin kami semua karena udah 2 orang kayak udah mau hampir kemasukan. Gitu. Jadi aku nih paginya kan diceritain tuh, dibilangnya temanku yang ada kan, temanku yang berenang jalan itu, nah itu rupanya kemasukan, kelolosan. Berarti setiap air terjun atau tempat-tempat wisata ada penunggunya berarti? Nah nggak tahu ya. Soal gitu kan aku kan kurang percaya gitu kan. Cuman pas udah lihat kayak gitu, oh ya udah mungkin setiap alam tuh kayaknya ada mungkin. Cuma kitanya aja lagi yang kayak harus menjaga aturan yang sudah dibuat di sana. Nah cuman ada yang orang warga di situ bakar singkong. Alasan ditanyain sama kakak pembina kami, kenapa bakar singkong gitu. Terus kata orang itu, nggak apa-apa, saya mau ngetes aja. Ayo biar aku coba ngetes. Berarti biar kalian jadi tumbal? Enggak tahu ya. Bisa ya, masa ya jadi tumbal anjir. Nah, tapi mitosnya di situ udah ada belum orang yang meninggal tenggelam atau apa di air terjun itu? Yang menurut kalau yang aku tahu sih ya, air terjun itu tuh pernah 2 kali anak kecil. 2 kali anak kecil tenggelam. Terus? Tapi selamat. Selamat. Cuman kata anak kecil itu dia tuh kayak ditarik kakinya ke dalam dasar sungai. Terus udah dicari ini sejam 2 jam, harusnya kan pasti ketemu kan. Ini dia tuh anak-anak ini duduk di mana ya? Dia tuh kalau misalnya di pinggir sungai, di pinggir mana? Air terjun, dia tuh ada di sudut-sudutnya. Mereka tuh duduk diam pucat, nggak bisa ngomong anak-anaknya dulu itu.
Nah, pas kayak dibawa aja orang pintar, baru anak itu bisa ngomong. Katanya sih di sini memang horor sih. Itu lokasinya di mana? SP6. SP6. Berarti daerah Tenggarong. Kota Bandung, sebelum Kota Bandung. Ada Melak, tahu? Simpanan Melak. Ada kampung lupa ya kampung. Pokoknya dia tuh sesudah Melak. Emang ada kampung, ada RT di sini? Ada. Iya, aku ingat banget cuy, sumpah. Itu waktu kamu umur berapa? SMP tuh umur berapa sih? 15-16. Ini bisa dari lupa. Kelas berapa? Kelas 2. Sekitar 14 tahun. Iya, semua. Itu ingat banget, itu benar-benar kayak jadi pulang dari rumah kan, diam nih. Ditanyain, kenapa? Jadi dikira mamanya kan kamu terus kesurupan. Kamu kok dia? Aku tuh kepikiran yang temanku itu cerita. Aku tuh mikirin ratusan monyet mau masuk ke kami gitu, Gak nyerang gitu ya? Baru yang ngejaga itu cuma 1 orang. Baru lagi temanku lagi yang dia itu. Nah, aku dari kejadian itu kayak mikir dulu kita jaga sikap aja lah di alam terbuka gitu kan. Mau tumbuh dalam ruangan gitu kayaknya dijaga sih. Oke. Nanti juga ya, sampai segitunya ratusan monyet yang belum. Tapi kamu nggak ada rasa trauma kalau misalkan jalan sendiri ini, ada yang kayak misalkan kalau orang jalan sendiri itu ada, dia ada rasa takutnya tuh, ada yang ngikutin misalnya barang gitu. Ada sih. Ada. Itu gimana caranya kamu untuk menghilangkan rasa takut itu? Dengerin musik. Yang musik loh. Setiap hari? Atau setiap jalan aja? Setiap jalan kalau mau keluar malam baru pakai handset. Bukal handset. Jadi nanti kalau misalkan mau dari sini pulang sendiri lagi? Ya kan memang sendiri. Ya pulang sendiri. Kan ada gelap. Masuk tempat gue tadi kan gelap. Iya sih. Lewat dari kuburan lagi. Kami kuburan. Bisa. Tapi kamu pas ngeliat kayak gitu kamu merasa kayak panik nggak sih? Kan biasanya kan kayak orang kayak cerita zaman dulu kan, kalau kita tidur terus ketindisan gitu kan kita kayak merasa panik, takut. Kamu gimana? Biasa aja. Itu tuh kalau sawan misalnya nih berdua baru tiba-tiba tuh kayak cerita horor gitu kan. Nah yang kayak gini berdua cerita horor, kamu tuh kepikiran harus pulang dari rumah, kepikiran tapi kayak nggak sampai ke bawah jauh malah tuh enggak. Jangan kepikiran sesaat aja. Sawannya tuh enggak aman. Sawan. Itu bahasa sawan. Kalimantan deh. Oh, Kalimantan. Kutai. Sawannya lama ya. Sawan. Oke. Jadi takutnya nggak aman. Oke, kan kamu udah udah dewasa. Pasti nggak sih kamu ngelihat yang kayak kamu lihat waktu pada zaman kamu SMP dulu gitu? Pas waktu sekarang ini kayak misalkan kamu di rumah terus ada nih tiba-tiba sekilas yang lewat WC atau apa gitu. Ada? Kapan? Bulan kemana? Udah lama.
dari bulan ini loh, mungkin bulan kemarin sekian di rumah masuknya cuma kayak ada nenek-nenek gitu di kamar. Biasanya kalau di rumahku tuh ada tangga tangganya tuh kayak huruf L. Nah jadi ada lantainya kan. Nah lantainya itu di situ kayak sekilas ada nenek duduk. Nah mereka tuh gimana? Ganggu nggak deh? Enggak. Dia cuma terus gimana rasa untuk menangani rasa takutmu tuh gimana? Apa kamu harus belajar lagi untuk WC gitu nih? Gimana? Nggak, lewatin gitu aja. Cuman aku kayak ada yang ngomong gitu nah dalam hati bilang numpang lewat ya gituin, jangan ganggu gituin aja, hilang aja deh rasa takutnya. Oh ngomong kayak gitu aja? Kayak ngelawan rasa takut sendiri gitu nah. Tapi nggak pernah kan kamu kayak ini ketemu terus ada yang tiba-tiba langsung nangkap kakimu kayak di film-film gitu? Nggak? Enggak belum. Kalau misalnya yang sekolah sini terus ada yang nangkap kakimu ditangkap. Kamu banget. Ya karena emang sih kata orang setiap rumah itu ada penunggunya, tergantung dari yang penunggunya gimana, baik atau jahat gitu. Nah, terus maksud lo aku jahat lah? Sedikit sih. Makanya tadi itu kan maksudnya kita ngumpulnya di pinggir hutan ya kan, tapi itu juga kita langsung berubah drastis. Jangan deh di sini kan. Kayak gimana ya? Takut gue sumpah. Menurut sih seru di hutan tuh. Serunya pertama kita ini apa? Kita jelas dengar suara. Terus kedua itu sepi. Kalau aku rame-rame ada ya. Rame-rame gitu. Kan maksudnya kayak 3-4 orang gitu. Kalau berdua gitu. Kenapa? Karena belum ada hantu makan orang. Memang. Cuman aku mau juminan dizalik lah ya. Kalau kamu kelihatan tuh mungkin jadi terbayang-bayang ngeliat mukanya atau badannya gitu. Kalau misalnya kayak ini gimana? Kalau misalnya mukanya ganteng? Iya sering gimana? Ya kalau ganteng ya bagus. Doyan melakukan di hutan. Yang ganteng-ganteng ya? Ya tapi banyak bilang orang sih. Itu kalau kita ngeliat hal-hal yang ganjil, hantu itu tergantung dari mood kita. Kalau kita misalnya mood kita nih takut, dia akan berubah menjadi yang lebih mengerikan. Itu tergantung dari mood kita. Kata orang sih ya, orang-orang yang pintar, yang paham tentang dunia lain gitu. Tapi kalau aku selama ini ketemu sama itu, yang pernah aku temui cuma satu, pocong. Jelas, kalau pocong itu jelas. Jadi kalau kita melihat pocong itu, dia dikasih cahaya yang redup, bukan kayak biasa gitu. Itu nampak. Nah, pocong itu dia besar tinggi, dia tuh besar sekitar tuh kayak pohon pisang kayak gitu. Pocong itu hampir kayak gitu. Saya pernah lihat itu barusan tuh di salah satu wisata. Jadi di situ ada pohon besar, dan sampingnya tuh ada pohon lagi. Jadi dia tuh ada di sana. Jadi pertama pas kami masuk mobil, itu kaget. Kirain cahaya nembus ke langit-langit gitu kan. Ternyata bukan. Pas kita lihat pocong, kita pakai senter, ini senter biasa. Jadi kita biasa senternya tuh kita tutupin cahaya sedikit, jadi kita biasa ke dia. Jadi dia tuh gede, besar, panjang ke bawah,
mukanya tuh nggak jelas, hitam kayak gitu. Itu betul-betul pocong. Dan pocong itu bilang orang sih loncat. Tapi yang kayak kulit tuh nggak loncat, dia kayak apa ya? Pocong tuh cuman dia diem aja, cuman dia kayak goyang-goyang gitu. Kalau loncat tuh nggak pernah lihat, tapi dia nggak pernah nemuin. Pocong tuh senangnya di bawah-bawah ini. Yang pedong palanya nih, bawah tangga. Serius, pocong itu senang bawah tangga yang di bawah, dia senang gitu. Karena dia tempatnya yang agak gelap, lembab gitu. Itu di situ senang pocong. Nah kalau kayak kuntilanak, dia senangnya kayak di rumah-rumah tua yang udah tahun-tahunan, udah bertahun-tahun ditinggalin sama pemiliknya gitu. Kuntilanak dia senang gitu. Terus kayak anak kecil itu dia senang di dalam lemari, di atas lemari, senang anak kecil. Kadang-kadang kita kan kayak nggak sadar tuh kalau ada kayak bedak atau segala macam yang jatuh. Itu bukan kucing sebenarnya yang lewat, itu ada makhluk halus yang lewat gitu. Kan kadang-kadang orang tuh naruh benda-bendanya tuh di atas lemari tuh. Nah, sosok anak-anak itu dia lebih senangnya tuh di atas lemari, di dalam lemari dia main-mainan gitu. Karena setiap rumah tuh masing-masing ada isinya, kayak lemari gitu, lemari kosong. Itu mereka ada penunggunya. Jadi kalau nah kalau di tempatku ini ada suara. Di sini nih suara anak kecil. Karena di sebelah itu kan rumah itu kosong. Terus rumah itu kosong, di situ tuh menurut cerita warga ya, aku nggak tapi mendalam sih, orang yang sendiri. Serius. Jadi sebelumnya orang pernah tinggal di sini, itu pernah diganggu. Ada suara tangisan. Kalau udah dia di atas jam 12 malam. Jam berapa anjir? Itu ada tangisan, terus ada suara kayak lari gitu. Karena nggak tahu, mungkin rohnya yang di sebelah rumah itu sayang. Makanya sampai sekarang rumah itu nggak ada yang nempatin. Sampai sekarang. Tapi itu dijual atau nggak dijual? Dibiarin gitu. Oh, rumah yang di bawah. Yang samping ini? Iya. Ya itu. Yang lantainya kosong itu. Iya. Oh. Di situ katanya ada yang gantung diri. Iya, yang punya. Makanya apa lagi bukan? Ini kalau keluar dari sini punya hati. Ini serius. Kayak seru. Jadi kalau misalnya mau orang mau kesini, dia mikir. Kayak sekali ya kesini. Ya kalau malam, maksudnya ya aman. Aman lah. Kalau malam ya sekali aja mau kesini. Ya karena apa ya? Di sini nih pernah kata orang yang kampung di sini, yang tinggal di sini, dia tuh nampakkan dirinya. Yang malam dia keluar. Ya, tapi ini serius nih, beneran nih. Ini serius. Kamu Jadi ini, aku pernah. Kayak berbeda. Kayak aku sendirian anjir. Jadi gini, aku pernah 2 hari yang lalu tidur sini. Dari atas atap ini, kayak ada benda jatuh ke bawah. Dan setiap malam itu ada suara. Dia bagian atas atap di samping ini gitu. Itu tiap malam. Kadang-kadang gue nggak malam Rabu, Kamis atau Jumat tuh ada suara. Jadwal ya? Iya, dia keluarnya begitu. Karena hantu itu orang kan banyak nggak tahu tuh, hantu tuh palingan dia keluar jam 10 kok. Hantu keluar enggak, hantu jam segitu belum keluar dia. Jadi jadwal hantu dia keluar itu di atas jam 10. Nah, jadi dia dari jam 10 tuh jam 12 sampai jam 4 itu masih keliaran mereka. Jam 5 subuh mereka udah pulang. Dia sama kayak kita gitu.
Makanya kenapa orang tuh kalau tengah malam dia sering lihat hantu, pocong segala macam, ya karena itu jadwal mereka untuk jalan gitu, karena manusia jadwalnya untuk tidur. Kita selang-seling aja sama mereka. Makanya kalau kita malam keluar atau kita jalan kemana, kita kayak sosok penampakan, itu memang sudah jam mereka. Itu tengah malam itu jam mereka. Manfaat dulu ada jadwalnya untuk keluar malam, nggak sembarangan. Jadi ketika mereka udah mau sholat subuh, aku udah pada pulang. Itu bagi anak-anak yang indigo itu pasti mereka tahu hantu-hantunya itu. Apalagi kalau misalkan kayak kamu nih terbuka mata batinmu. Lebih bahayanya ketika kita duduk makan di barengan, kiri kanan itu hantu semua. Makanya orang tuh yang banyak orang gila segala macam itu ya karena dia nggak kuat, batinnya tuh nggak kuat, akhirnya dia kayak berimajinasi terus, berpikir terus, akhirnya jadi gila. Jadi kalau mau keluar jangan jam segitu udah hantu yang keluar. Apalagi kayak ini kan kayak di diskotik, klub malam itu lo banyak. Kita cuma nggak menyadari. Karena kayak udah menikmati dunia kita sendiri. Iya, karena mereka tuh menyerupain kita. Hantu tuh bisa menyerupain kita. Apa namanya? Jin koring, apa namanya itu? Jadi ketika kita keluar, kita kayak ketinggalan lah di salah satu tempat. Nanti kita tuh digantikan sama dia gitu. Jadi dia yang jadi kita. Yes, serius. Nggak bohong. Karena ini pernah kejadian di tempatku, di kampungku. Jadi anak ini disuruh ngambil lombok ke kebun. Wah, kebunnya nggak jauh, sekitar 100 meter lah dari rumah. Rumahnya ngambil cabai. Ngambil ada cabai. Anaknya pergi ke kebun, tapi yang jin yang tadi ini datang ke rumah itu. Tapi dia nggak ngomong kan? Maksudnya ngomong, cuman dia bedanya jin antara kita sama jin itu, kita punya pusaran, mereka nggak punya. Tuh itu bedanya. Mereka bisa menjelma jadi kita. Mereka wujudnya sama. Persis. Iya, sama persis. Ya mereka tuh nggak punya ini, nggak ada pusatnya gitu. Itu macam kakak. Tuh itu contoh-contoh cinta. Kalau kayak hantu segala macam, saya tahu tuh punya pusat enggak, karena hantu kan nggak pernah buka baju, kayak pocong itu kan. Dia belum tentu lah bisa buka tali yang ada di katanya itu belum tentu. Jadi kalau dunia kayak gitu serem sih. Tapi aku senang hal-hal kayak gitu.